merinding aku kalau denger musik ini. Saya ini kan di Koleng di sini, ya kan? Mbak Nunung jadi bintang tamu di acaranya Diki Chandra sama Gracia Indri gitu. Jadi apa saya bintang tamu? Oh ya bintang tamu lah. Pasti saya dandan yang cantik kan ya. Karena kok tiba-tiba di sini disodorin kemuceng sama serbet? Ini sudah saya lakukan berapa puluh tahun yang lalu, 7 tahun ini serbet di pundak saya. 7 tahun saya. Bener, saya udah berusaha melanglang buana, udah biar sukses, aku nggak sukses setelah sukses, kembali lagi suruh jadi ART. Aduh, kerjaannya siapa? Diki ini. Host jadi, kemarin sore nyuruh-nyuruh orang tua jadi ART, apalagi Gracia Indri itu. Marahin aja Mbak Nunung kalau pada tahu kualatnya. Ya. Ya kamu. Siapa nama kamu? Jui, Mbak. Saya nggak nanya. Tadi kan nanya padahal. Yang saya tanya yang gitar. Oh iya. Udah Mbak Nunung aja yang jadi hostnya. Mbak Nunung aja. Saya? Ya. Bener? Bener. Saya bisa jadi hostnya? Banget. Duh, coba Mas lihat Mas. Nah. Banget. Tuh kan. Sekalinya jadi bintang tamu udah ngomongin sampai kedengar ke depan. Kok malah jelek-jelekin saya? Saya jadi bintang tamu jelek-jelekin saya. Diki ini apa? Mami ngapain aku? Udah nggak usah. Saya juga mau nanya sama kalian, kok saya dibawain kayak gini buat gimana apa? Sih? Ini kan bintang tamu, kenapa dikasih serbet? Nggak tahu ini. Gak ada harga dirinya sama sekali ya. Ya harusnya kan situ yang ngelakuin itu. Ambil. Mami ngapain sih? Mami. Ayo nih, yuk, udah, yuk. Ayo. Apaan? Junet. Silakan duduk Mbak Nunung. Mbak Nunung. Mami Nunung, ya Allah. Mami apa kabar sih? Alhamdulillah baik, sayang. Gracia Indri. Mami selamat datang ketemu di E-Talk Show with BHE. Bersama saya Diki Chandra, ponakan saya yang cantik dan bawel Gracia Indri dan juga dengan Slow mo sound. Aduh. Berasa mimpi. Mami tadi dibilang bahwa udah megang serbet 7 tahun. Itu selama itu, Mam? Pernah aku waktu itu di salah satu stasiun TV ya. Di acara itu selama 7 tahun ya jadi ART. Serbet itu di sini 7 tahun. Tapi itu fenomenal banget, Mam. Iya, jadi kamu masih kecil Tapi aku bener-bener udah nonton, udah tahu ceritanya, udah tahu karakternya. Kalau masih sampai kebiasaan gitu. Kalau namu ke orang juga langsung beberes. Tapi sebetulnya awalnya Mbak Nunung di Sri Mulat itu bukan jadi pemain atau komedian ya Mbak, katanya dengar-dengar nyanyi. Nyanyi. Di Sri Mulat itu dulu kan sebelum lawak gitu kan ada nyanyi-nyanyi dulu ya. Antara sampai 8 lagu gitu, tapi ada lagu keroncong, dangdut, apa semuanya ada lagu di situ, lagu jazz, lagu rock, lagu pokoknya lagu yang. Nah, aku kebetulan waktu masuk di Sri Mulat itu aku nyanyi gitu loh. Karena memang aku sih nggak tertarik di komedian, nggak tertarik gitu. Karena memang komedi itu susah. Cantik banget. Nggak ada wajah komedi, cantik dulu mah. Wah. Saya kan dulu sempat jadi kreatif. Jadi saya tahu foto-foto itu cakep banget dulu. Jadi memang pasti dulu ya, sekarang enggak. Sekarang juga cantik maksudnya. Tuh kan salah lagi. Lu sih Jui. Saya kan diem, Kang. Sekarang itu CS, cantik dan sehat. Boleh dong nyanyi dikit sumbang lagu. Zaman itu. Hey! Wong tua rapi perawane yen bengi nangis wae. Amarga wedi karo manuke. Mam, berarti dari nyanyi dulu di Sri Mulat itu akhirnya tiba-tiba sama pimpinan Sri Mulat yang punya Sri Mulat Pak Teguh almarhum itu, aku disuruh dipindah di lawak, nggak ada hujan nggak ada angin gitu loh. Tiba-tiba aja ditawarin. Tiba-tiba pokoknya disuruh kan ke pasti komedi. ada hujan angin pasti ada kan. Maksudnya nggak ada tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba aja. Aku nangis waktu itu, aku nggak mau gitu. Aku nggak bisa ngawak, aku nggak bisa dan aku memang nggak tertarik di dunia komedian gitu. Terus akhirnya ya sudah, kalau memang kamu nggak mau dipindah di komedian ya kamu berhenti aja gitu. Waduh. Ini kok cuman itu mungkin buat nakut-nakutin aja Ya. gitu. Dan akhirnya
kebetulan di Sri Mulat itu kan dulu sebetulnya nggak berat-berat banget kan. Kalau di Sri Mulat itu dulu memang perempuan tidak dituntut untuk lucu, nggak boleh lucu. Itu Buat tabu penghias banget, lah, cuman betul. untuk jadi pemanis, penggoda gitu-gitu aja. Untuk membuat si cowok-cowok itu lucu gitu aja. Aku cuman pengennya kerja aja waktu itu, udah aku liatin aku jalannya ini. Ya akhirnya aku seneng gitu loh. Enak juga ya ngelawak itu. Karena memang belum pernah belum pernah memikirkan bahwa kalau ngelawak itu harus melucu. Kalau harus melucu kan susah banget kan Mas ya. Jadi ya udah jadi penggoda-penggoda, pemanis-pemanis dulu kan masih remaja kan gitu. Jadi akhirnya Sampai sekarang. berapa lama tuh Mam dari nyanyi akhirnya pindah menjadi lawakannya? Lama dia, lama udah nggak tahu tahun berapa. Pokoknya dari aku kalau dibilang terjun ke dunia seni itu dari umur 9 tahun. Wow. Itu nyanyi masih digendong di pundak sini Mas. Ya mic-nya yang masih digantung-gantung gitu. Jadi kalau nyanyi begini kayak orang step gitu. itu sampai sekarang usiaku udah 57, udah berapa tahun. Wih, lama. Kalau mengenai nama itu ditentukan oleh mereka atau gimana? Karena namanya udah bagus banget kan, Tri Retno. Wih, Tri Retno Prayudati. Wih, keren banget kan, cantik banget. Kok jadi Dudung gitu gimana? Apa ya jadi Nunung? Dudung. Apa ya? Dudung Dadang. Nunung itu cuman panggilan, dulu panggilan ibuku gitu. Jadi waktu kecil itu kan kalau orang Jawa kan sering ngutang, meminang anaknya gitu loh Mas. Nang ning nung ning nang ning nung gitu. Akhirnya dipanggil Nung. Tapi kalau untuk di kampung, di teman sekolah manggil aku Retno semua. Tapi akhirnya malah jadi panggungnya taunya namanya Nunung ya Mam? Ini mah ada kejadian lucu, tapi kalau komedian pasti banyak kejadian lucu. Pernah ngalamin katanya pakai celana cutbray cutbray salah masuk, jadi masuk cuma satu kaki doang. Itu gimana? Itu kejadian lagi off air di Medan itu Terus, ya. Om? Kan dulu pakai celana kan cutbray Ya, gede gitu. model-modelnya jadi gitu. satu lubang aku masukin kaki 2. Kan jadi kayak sepan kan. Pas gue keluar udah diketor-ketor di kamar kan di hotel. Ayo Nung cepat ayo berangkat. Mas Tarsan itu, ada Mas Tarsan tuh saksi hidup. Terus ada Yuni Sara, udah aku jalan kan. Terus aku jago, kok enak banget ya bajuku ya. Ini apa sih kok jadi sempit banget gitu loh. Kemarin beli kan masih longgar, masa dalam 1 minggu aja aku udah melek. Apa sih terus Mas Tarsan Nung bajumu piye to Nung? Kok gembleh-gembleh separuh gitu. Yang sebelah, kaki yang sebelah. Gembleh-gembleh gini. Terus aku bilang, loh gini udah mau masuk mobil tuh. Iya mas, kamar di sini mau. Iki 1 lubang tak masukin kaki 2. Dan pada saat itu udah biasa dan terbiasa tidur di panggung ya katanya. Iya dulu. Dari panggung ke panggung gitu ya. Dulu kan panggungnya pindah-pindah gitu kan. Waktu kan dulu Sri Mulat itu adanya di Surabaya di THR. Cuman karena Sri Mulat itu kan banyak, akhirnya kan pindah ada yang Sri Mulat keliling gitu ya. Iya tidurnya ya Tidur di panggung dibikin gitu ya? bawah panggung gitu, bikin kamar petak-petakan dikasih triplek-triplek gitu udah. Jadi Dulu polanya kadang-kadang begitu ya. suara apa itu ya? Beda sama pelawak sekarang yang menunung udah enak berarti ya. Pelawak sekarang udah enak kan, pelawak daerah lokal dulu gitu ya. Oh iya. Perjuangannya Perjuangannya itu udah berbeda ya. jatuh bangun. Berarti lagu Jatuh Bangun itu kan Sebetulnya dari situ ya. terinspirasi dari Sri Mulat keliling. Ini kok percaya loh. Tapi Dulu Mam itu tahun berapa ya waktu ketoprak humor Sri Mulat? Aku suka Situ banget, itu tahun Mam, berapa ya Mas? itu. Ketoprak humor tahun berapa ya Mas? Saya belum lahir deh waktu itu. enak aja. Kamu kan main terus di ketoprak humor. Ya kali gue lahir duluan daripada Kang Diki. Dulu itu saya paling sering jadi bintang tamu. Iya. Kenapa? Karena banyak artis yang cancel. Sering takut, jadi ya udah di sana aja gitu. Bener tanya ya Mbak ya, gitu. Saya makanya selalu berdoa mudah-mudahan bintang tamu cancel gitu ya saya masuk. Tapi Mam ada yang dirindukan gak sih dari suasana panggung itu? Oh pasti. Iya. Pasti kadang kangen banget gitu, rindu banget tuh kangen pasti. Makanya kalau aku dengar suara musik deng 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 deng. Wah itu kan Sri Mulat banget itu. Dulu kalau bubaran panggung itu pasti suara ini kan ditutup layar gitu kan, udah selesai gitu, musik kan masih bunyi gitu. Kita masuk kamar gitu masih denger musiknya aduh bener-bener itu yang kita duduk gitu. Tapi Mbak Nunung, ketika misalnya lagi manggung atau lagi ada acara gitu, kebiasaan ngompol itu dari sejak kapan tuh? Kalau ngompol tuh sebetulnya aku sejak Sri Mulat Mas sebetulnya. Kalau cuma di Sri Mulat dulu kan nggak terlalu diekspos kan gitu loh. Dan memang aku tuh di rumah tuh keturunan orang ngompol semua.
Dari ibuku ya, almarhum ibu sampai kakak-kakakku semua itu kan keluargaku tuh keluarga humoris. Jadi kalau lagi ketemu kumpul kok tawa-ketawa. Terus pada ngomong, Bener-bener wah ibuku tuh kalau udah ketawa kan itu kan sampai kamar mandi udah habis. Suka nggak sisa. keluarga emang gitu ya? Berarti sebenarnya mami itu kalau sampai nggak ngumpul berarti Kang Diki nggak lucu-lucu banget. Sorry ya. Jangan salah loh ya. Aku tertawa tuh karena melihat orang nggak lucu loh. Oh. Kalau yang lucu-lucu aku malah nggak biasa. Ya ketawa biasa kalau udah lihat orang ngelawak nggak lucu. Aduh kok ketawanya sampai. Aku tahu banget itu usahanya sudah mati-matian tapi nggak lucu. Tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Gracia Indri, Kromoson dan Mbak Nunung. Jadi Mbak, bicara soal mulat, katanya ada terlepas dari godaan narkoba, dunia apa segala macam. Nah ini kan sangat pas Mbak Nunung salah satunya yang bisa memberikan sedikit inspirasi, motivasi ke mereka seperti apa gitu kan. Itu seperti apa sih Mbak? Ya kalau itu gini, kalau Sri Mulat itu memang ya mau tidak mau masih harus diakui ya bahwa memang pemain Sri Mulat banyak yang terlibat kena narkoba ya. Iya. Jadi itu kayak dulu waktu kita masuk di Jakarta tuh kayak orang kaget gitu loh Mas. Kayak orang kaget melihat wah gemerlapnya kota Jakarta. Terus kan banyak orang-orang yang ngajak ke sana, ngajak ke sini, seneng-seneng yang tadinya cuman hal-hal yang seneng-seneng biasa yang akhirnya ya suatu hal yang bodoh banget gitu ya kita lakukan gitu ya. Pada saat itu sih aku nggak begitu ngikutin gitu loh. Terus karena aku malah justru sering menasihati mereka. Nah akhirnya justru malah aku tuh paling bisa dibilang paling terlambat melakukan hal yang karena saya dulu kan sempat gabung, justru ini termasuk orang yang cerewet dalam hal itu artinya. Tapi sebuah ternyata Mas ya itulah hal yang sangat bodoh banget lah. Betul. Nah tapi sekarang ternyata kan masih banyak orang yang bukan nggak kapok ya, mungkin karena nggak tahu atau mungkin nggak bisa ngebayangin. Terus bahwa sebenarnya nggak enak ketika misalnya harus direhabilitasi. Itu merusak gitu loh. Yeah. Dan nggak ada enak-enak, merusak segalanya. Aku tuh udah semua rusak gitu. Dalam hal rumah tanggaku sampai aku bilang cerai yang akhirnya memang suamiku sampai menalak aku kan. Aku ditalak sama suamiku karena ya mungkin sebagai laki-laki dan kita memang sama-sama lagi nggak waras gitu, lagi pada saat nggak bener gitu loh. Betul. Jadi emosi. Jadi kayak orang paranoid, jadi udah rumah tangga hancur, keuangan hancur, ke keluarga juga udah aku tuh tadinya orang yang sangat peduli sama anak-anakku, peduli sama keluargaku tuh sampai jadi kayak orang jauh gitu. Jadi kayak ngajak mereka tuh cuman kayak kamuflase aja, ya jalan gitu. Udah nggak kerasan. Jalan kemana tuh udah nggak kerasan. Kita pergi ke Bali itu sampai berapa hari gitu sama gitu. Aku di kamar aja sampai keluar cuma jadi udah itu bener-bener yang sampai anak-anakku tuh merasa sedih semua gitu kan. Mama itu kenapa? Anakku nggak pernah curiga karena memang nggak ada orang lain yang cuma aku sama suamiku aja. Makanya ya udah di dalam kamar tuh udah hancur-hancuran, udah ribut, udah nggak bagus pokoknya. Jangan deh pokoknya jangan. Ini jadi pelajaran juga buat teman-teman muda ya, teman-teman muda yang lain atau mungkin yang betapa kan ada juga sih Mbak ya. Ada juga yang mungkin dia udah sadar tapi bagaimana caranya keluar gitu loh. Memang itu Mas, yang susah meninggalkan narkoba itu cara ritualnya. Ritual itu cara kayak memakai ya, kayak kesibukan make, yang ini yang membakar, yang jadi ini. edik gitu ya. Nah, itu memang susah dilepaskan itu Mas. Kalau untuk merasakan udah nggak ada rasanya itu udah. Apa yang dirasakan kita bingung, apa sih? Dapatnya apa itu nggak ngerti. Kotonya yang nikmat, aduh nggak ada. Kalau udah kebanyakan kita nggak tidur ribut. Akhirnya mau kerja ngantuk, udah nggak ada bagus-bagusnya. Udah kebolak-balik juga. Udah kebolak-balik, hidupnya udah dibolak-balik nggak karu-karuan. Aku sebetulnya itu pernah Sule sama Ande itu terbesit bilang, sekarang kok ngelawaknya brutal banget sih gitu loh. Oh gitu? Sempat ada ngomong gitu? Iya, brutal gitu. Ya lucu gitu. Memang aku waduh. Cuman aku pernah aku langsung, wah ketahuan ini kayaknya curiga banget nih anak dua ini udah mulai bingung aku Mas sudah karena Sule sama Ande tuh nggak pernah ngatain aku yang macam-macam, nggak pernah. Kita kerja karena memang mereka tahu bahwa kerja ya wes kerja gitu, dan itu pernah aku ditegur kayak gitu. Cuman nggak ngerti mereka berdua tuh curiga apa enggak, cuman
ngatain aku gitu kayak sambil bercanda, apa mereka berdua tahu, mulai curiga apa gimana saya nggak tahu. Ya akhirnya nggak lama kemudian ada kejadian aku sama suami. Tapi sempat nggak sih Mam merasa bahwa dirinya udah deh mau stop deh, tapi ya nggak bisa. Sering banget. Suamiku itu ya kadang-kadang udah yang ayo stop. Dia sampai nggak mau tidur di kamar aku. Dia udah stop sampai berapa lama, udah hampir 20 hari, udah sampai nggak mau tidur sama aku. Sorry ya, aku nggak bisa ngikutin kamu, suamiku kayak gitu. Akhirnya ya udah tidur sendiri. Cuman kadang-kadang mereka, aku kan minta bantuan, ya aku mau bikin ini nggak bisa, gimana caranya? Buat lagi Akhirnya ya. kan Kayak pisah ranjang dong ya. sering banget pisah ranjang gitu. Itu di bulan-bulan apa tuh? Ya di bulan-bulan sebelum Juli lah. Udah ya dari mulai kita pakai masak 5 bulan 6 bulan lah. Untung saya rencana mau main ke rumahnya, kalau enggak Mas Jan ntar bilang, "Mas, sama saya aja tidur." gitu. Untung ya saya ya. Tapi itu sebenarnya malah itu momen yang paling berat kali ya Mam ya. Pada saat emang pengen udah nggak mau ya, tapi godaan itunya ada terus depan mata, itu Ya, malah yang kayaknya paling susah gitu dilakuin. Dan itu lucunya itu justru yang mencari itu aku, bukan suamiku. Gitu loh Mas. Tapi Mbak Nunung, Yang berperan tuh memang aku di situ. tapi sebetulnya yang menampar Mbak Nunung saat ini adalah anak-anak ya. Anak-anak. Akhirnya anak-anak, ternyata ini. Akhirnya anak-anak cuman gini, pokoknya kalau mama masih nekat pakai lagi, ya udah anak-anak sepakat, yuk kita rame-rame bareng. Hah? Malah gitu. Ya? Ya karena Kalau ngomong sama aku Kancing gitu, begitu. kalau mama masih nekat, yang nasihatin aku pada saat aku kena kasus kemarin. Udah lama stop ya Mas, sampai anak-anakku nangis. Nah, bener, mereka ngomong anak-anakku, aku tetap bangga menjadi anak mama. Aku bangga punya mama. Dia bilang punya mama seperti mama, aku bangga, aku tetap. itu luar biasa. Cuman tolong mah, dia bilang gitu. Terus ya udah, aku bilang kasihan adik-adik, dia bilang oh iya. Kalau mama masih nekat, ada anakku yang ngucap ada salah satu anaknya. Kalau mama masih nekat kayak gitu, memang rada-rada itu anakku. Kita semua juga sepakat rame-rame make. Itu malah ini banget ya Mam. Waduh, Dalam, Mbak. jangan. Aku waduh itu udah pukulan banget buat aku. Dan ya alhamdulillah sekarang udah kembali hidup normal lagi. Jadi aku sekarang apalagi sudah ada cucu ya Mas. Ya. Sekarang waduh aku tuh bener-bener hidupku tuh cuma untuk mereka gitu loh. Apalagi udah ada cucu tuh udah pulang kerja gini udah mana dicari gendong di kamar sampai mereka tidur-tidur. Anak-anakku sudah tidur rame-rame di kamar. Jadi udah nggak ada waktu untuk aku berdua sama suami gini-gini, ya cuman pas tidur gitu aja. Tapi kalau mau berangkat tidur rame-rame di situ. Itu. Ya saya kenal Mbak Nunung udah lama, bukan hari ini aja. Jadi ini pelajaran buat kita semua nih, Wi, gitu, kita semua lah, bukan buat ini juga pemirsa, bahwa seseorang itu bisa berubah dari baik, buruk atau baik. Jadi bisa berubah itu karena dalam tanda kutip setan-setan ini akan selalu menggoda kita setiap saat. Dan entah pada saat kita lengah bisa masuk, kita terpengaruh, dan mudah-mudahan itu kita bisa dijauhkan dari hal itu. Dan mudah-mudahan juga pemirsa dijauhkan dari hal itu, dan tetap stay tune di E-Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama saya Gracia Indri Klamoson dan juga Mbak Tri. Tapi Mbak Nunung pernah ini katanya, suka nonton tradisionalan kayak kuda lumping, sampai ngikutin terus ngilang. Bukan hilang aja. Pernah gitu. Dulu kan kalau kuda lumping itu kan mainnya kan di perempatan-perempatan apa gitu kan. Wes ngikutin kuda lumping, ngikutin. Tiba-tiba sampai jauh aku nggak bisa pulang gitu loh. Nggak bisa pulang. Terus aku kan waktu itu dikasih kayak anting gitu sama ibu aku gitu kan. Terus aku dipanggil sama ibu-ibu gitu. Antingku dilepas terus aku ditaruh di makam gitu, didudukin di makam, dikasih pete Cina itu loh. Ini kalau lapar dimakan ya nanti, dia bilang gitu. Terus aku tak tinggal sebentar ya, ngambil minum dia gitu. Aku di makam gitu, pada makam itu makam yang masih dipakai gitu loh. Aku nangis Mas, nggak datang. Lah orang kampung itu mungkin pada ketawa kayak ada orang nangis di makam. Ternyata pada bawa senter gini tuh, pada ada orang dikira orang gila. Berapa tahun? Masih kecil itu Mas, masih kecil. Terus
Akhirnya kamu siapa? Gini-gini. Aku tadi dibawa ibu-ibu, antengku dilepas, terus aku dikasih pete Cina. Tapi ngomong Jawa gitu. Aku ditaruh di sini katanya mau ngambil minum, tapi gak datang-datang. Aku takut. Akhirnya sama orang-orang kampung dibawa ke kantor polisi, ditaruh ke kantor polisi. Kalau dulu kan masih ada radio, Mas. Terus ibuku kan, wah udah nyariin anak. Wah bandel banget kan aku tuh, Mas. Terus akhirnya ibuku satu keluarga kan pasti dengerin radio. Kalau ada anak hilang pasti kan di berita itu ada berita RRI kan. Nah akhirnya dari kepolisian dimasukin di berita di radio, pokoknya kalau ada anak hilang, kalau ini ciri-cirian ini kan ini ya posisi anak ada dulu di Koramil, Mas. Koramil. Koramil Oh gitu. iya. Nah akhirnya ibuku sama bapakku datang, aku deket. kamu aku ngikutin kuda lumping. Perjalanan hidup Mbak Nunung ini nggak simpel karena katanya saya dapat informasi juga bahwa Mbak Nunung itu percaya nggak percaya Gracia dia pernah jadi penjaga makam apa ya? Iya. Betul ya? Penjaga makam. Pekerjaan mama maksudnya? Iya pekerjaan. Jadi rumahku itu kan di belakang tuh makam, di sebelah juga makam gede-gede gitu. Kalau apalagi kalau mau puasa gitu kan rame banget kan orang datang ke makam gitu. Aku bersihin. Dan itu memang mata pencaharian dari orang-orang kampung situ. Termasuk aku menyabutin rumput-rumput itu nanti dapat duit dikumpul-kumpulin gitu. Lumayan juga gitu, ngebantu gitu loh. Itu berarti jauh sebelum mami aktif nyanyi dan segala macamnya itu. Belum. Itu pernah bohong sama orang tua aku. Jadi kalau kita pamitnya berangkat sekolah sama kakakku, tapi nggak ke sekolah, ke tempat orang gitu bersih, ya nyuci piring, nyapu-nyapu di halaman-halaman gitu. Nanti cuman mintanya biar bisa sarapan aja gitu. Nah. Dikasih nasi. Nah, bicara orang tua dan bicara bohong. Sebetulnya kalau ya kebohongan kayak gitu kan ya mungkin kebohongan karena kenakalan anak. karena kenakalan. Tapi aku pernah, Mas, aku udah kerja dan itu belum lama juga. Aku udah di Jakarta nih. Suatu saat ibuku tuh datang ke rumah aku kan. Terus, duh gila, kalau cerita itu aku udah nggak bisa nangis, nanti hancur hati aku, Mas, hancur banget. Jadi aku masih make waktu itu ya. Pada saat aku lagi make, aku lupa ngunci pintu. Terus ibuku tuh tiba-tiba masuk kamar. Aku lagi bener-bener lagi make gini, ibuku. Ngapa, Nduk? Dia bilang gitu. Aduh. Aku sakit gigi kok, Bu, aku bilang gitu. Ini obat dari Singsai, aku bilang gitu. Dari obat Cina, dia bilang gitu. Kok pakai keluar asap gitu. Buat nambahin buat itu apa ngobatin gigi, Bu. Itu bener-bener aku yang masih bawa korek, bawa barang gitu, Mas. Jadi cuman terus itu Mbok kakakmu dikasih, kakakku man punya sakit gigi, dia bilang yang udah parah banget. Itu bener-bener aku ini, Mas, kaki itu udah mau berdiri gak bisa, ya Allah. Gila. Ini udah bener-bener setan banget aku tuh. Dengan ibuku yang bener-bener dengan wajah polosnya, yang bener-bener sampai dia berdiri terus duduk di tempat tidur gitu. Aku kan duduk di bawah tempat tidur gini terus. Coba piye carane, dia bilang gitu. Udah tadi udah Bu, udah tuh. Bu, terus aku akhirnya berdiri tak bawa keluar, Ibu, tak bawa keluar. Kakakmu dikasih ya, Nduk? Ya ntar aku telepon aku kasih, aku bilang gitu. Udah aku masuk gitu, Mas, aku masuk kamar mandi, bener-bener aku nangis sejadi-jadinya, nangis. Bahwa aku udah berjanji bahwa aku udah nggak akan aku ngulangin. Udah aku berhenti, stop. Cuman ya. Dan Mbak Nunung sempat minta maaf ke ibu. Sempat. Akhirnya Pada saat ibuku, aku masih direhab, Mas. Aku masih direhab. Jadi waktu aku kena kasus, ibuku tuh sakit sampai nggak ada. Sampai aku masih di dalam rehab, ibu nggak ada. Jadi tiba-tiba ibuku sakit, bener-bener sakit break, di diagnosa dia kena kanker lidah. Tiba-tiba nggak itu juga dengan tiba-tiba nggak tahu, nggak pernah mengeluh sakit, nggak pernah apa-apa. Cuman sakitnya karena denger aku pada saat aku kena kasus, orang pertama kali yang nonton TV ibuku. Dan ibuku tuh yang ngasih tahu ke adik-adikku, diketokin kan jam 7 pagi berita itu keluar. Ibu kan selalu pagi udah lihat TV kan. Langsung adiknya diketokin semua, Mbak Yumu piye, Mbak Yumu ketangkep polisi dia gitu. Piye kan Mbak Yumu gitu. Apa? Ditunggu lihat beritanya udah rame kan, berita semua TV kan keluar kan. Ya udah nggak bisa ngebohongin ibu lagi gitu. Ada apa ya? Kakakmu ada apa gitu loh. Ya itu langsung ibuku tuh sakit sampai nggak ada. Tapi aku pada saat ibuku sakit banget, aku sempat diizinkan pulang.
Aku sempat minta maaf, aku sempat sujud di kakinya. Cuman sekarang itu yang aku nggak bisa, masih merasa berdosa karena pada saat ibuku sakit aku nggak bisa ngerawat, aku nggak bisa, bener-bener keterbatasan yang aku nggak bisa, bener harus jenguk tiap aku mau gitu kan. Cuman karena cuma dikasih waktu sekali gitu. Jadi kayak nyesel banget gak sih, Mam? Aduh, sampai sekarang Bahwa bener-bener. ibu begitu karena aku gitu. Ya, sampai kayak gitu. Nggak bisa dibongkar. Ibuku bilang bahwa enggak, aku nggak apa-apa kok. Pada saat aku nggak apa-apa. Tapi aku yakin bahwa ibuku tuh kecewa banget sama aku. Pasti ibu kecewa banget sama aku. Ada hal yang disampaikan oleh ibu nggak pada saat Mbak Nunung minta maaf? Ya aku cium kaki ibuku. Aku sempet minum basuhan kaki ibu aku. Ibuku sudah benar-benar yang udah nggak berdaya. Aku cuci kaki ibuku, aku minta maaf. Aku nangis. Ibuku cuma bilang aku, rapopo. Kamu nggak salah, rapopo. Yang salah aku. Ibuku bilang kayak gitu, yang salah aku. Aku bilang, kok yang salah aku gimana sih, Bu? Aku bilang gitu. Ada kata-kata terakhir yang diingat nggak, Mam, pada saat ketemu terakhir sebelum ibu pergi? Oh, aku dikasih, ibuku sakit, udah nggak bisa apa-apa, udah bener-bener yang sakit banget. Ibuku tolong ambilin itu selendang yang aku bikin songketan. Ibu kan suka banget nyongket kan. Ada selendang gede gitu, hasil songketan ibuku. Terus juga itu terakhir aku dikasih songketan itu buat selimut kamu di dalam ya, Dok. Karena ibuku taunya aku tuh ditahan, jadi dikasih pengetahuan bahwa Mbak Nunung nggak ditahan, Mbak Nunung tuh direhab. Dia nggak ngerti rehab itu apa gitu. Taunya aku di kantor polisi ini buat selimut kamu di dalam biar nggak kedinginan ya, Dok. Ibuku bilang gitu. Aku itu terakhir kan pas mau balik Jakarta. Karena cuma dikasih waktu 1 malam nengok ibu, nungguin ibu. Dan songketan itu sampai sekarang aku songketan satu sama sarungnya Bapak. Sarung bapakku ada sarung gitu. Itu selalu yang aku, kalau pas aku rindu, aku kangen gitu, Mas. Itu, Mas. Bahwa menyadari sesuatu juga tentang cinta orang tua, saat itu juga lah doa kita akan lebih dijabah. Ibunda juga dengan ayahanda Mbak Nunung, saya yakin mereka berada di surga. Amin. Di alam kuburnya juga diberikan nur, cahaya yang indah dan terang, apabila juga anak-anaknya yang soleh dan soleha ikut mendoakan. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Semangat. Karena sebenarnya salah satu cara supaya kita bisa terus bertahan hidup adalah dengan semangat. Semangat, betul. Semangat jualan. Ah, betul. Mami juga pernah jualan batik kan, Mam? Emang iya? Pernah udah sempat masuk Sri Mulyani terus berhenti. Aku berhenti karena aku menikah kan. Cuman untuk menikah juga hidupnya juga pas-pasan banget. Jadi aku bantu suami yang dulu gitu jualan batik. Jadi di apa batik jadi kayak di utang-utangin gitu. Oh, kredit. Bayarnya tiap minggu. Gak apa-apa, gitu. nanti aja bayarnya tiap minggu aja. Emang tiap minggu. Jadi kan ada beberapa banyak yang ngambil gitu kan. Kalau setiap Sabtu gitu nagih-nagih ke sana-sana. Udah gitu. Itu senang banget. Udah berduit yang aduh. Itu udah bahagianya minta ampun gitu. Aku pernah anakku si Bagus masih umur 8 tahun kan. Sepatunya kan robek sampai udah mangap gitu. Dia bilang, "Ma, beliin sepatuku udah kayak gini." Aku bilang, "Nanti ya Le, kalau Mama dapat dapat pinjaman uang PKK arisan gitu kan. Terus nanti kalau jualan batiknya udah itu gitu beliin sepatu anak gitu. Terus akhirnya punya duit bisa beliin sepatu anakku dengan harga yang masih Happy banget. aduh bahagia Banget.
pelajaran juga nih. Kalau misalnya anaknya bilang, "Mah, sepatu saya mangap," gitu kan. Beliin yang baru, dibeliin gitu. Maka saya harus hati-hati nih, jangan sampai tidur mangap. Ntar anak saya, "Pak, Mah, papanya mangap, beli papa baru." Gak tahu aja mungkin tetes sama baru ngomong gitu. Papa mangap mah, beli papa baru. Bahaya kan kalau gitu ya. Bahaya.